Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku, keluarga besar My Home Indonesia yang ada di tanah air. Saya ada di tanah Mesir pada saat ini. Perjalanan kami adalah perjalanan yang luar biasa untuk meng-unlock the nations. Nah, saya pada tepatnya pada saat ini ada di satu kuil yang disebut kuil Horas di daerah antara Luxor dengan Aswan. Dan kita lihat ini kuilnya besar sekali, dan ini merupakan satu prototipe yang menduplikasi rencana Allah untuk pembangunan bait suci. Bagaimana ada ruang halaman, di sini ada ruang suci dan ruang maha suci. Dan di sini ada simbol-simbol, ini seperti kunci-kunci. Yang kunci ini sebenarnya to open the heaven, dan ini merupakan kunci yang membawa orang-orang kepada eternal. Dan biasanya para raja-raja seperti Firaun yang disebut Ramses itu juga memegang kunci-kunci tersebut untuk going to heaven. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan ini Tuhan bukakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Indonesia harus menjadi negara kunci untuk meng-unlock the nation. Dan Mesir juga, ini adalah peradaban yang super sangat kuno, ribuan tahun yang lalu. Tetapi bagaimana kita lihat teknologi mereka sejak zaman dahulu itu selalu memakai kekuatan-kekuatan dari penguasa-penguasa di udara. Dan di Mesir ini mereka punya kekuatan yang super untuk menguasai dunia. Dan seperti contoh Firaun, mereka seringkali Firaun ini merendam diri di sungai Nil, dan mereka menyerap kekuatan water spirit yang disebut crocodile spirit itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, ini bukan kebetulan. Besok itu ada satu parade para Firaun seperti spiritnya dibangkitkan kembali di Mesir. Beberapa bulan yang lalu, mumi-mumi diadakan satu parade besar yang sangat dihormati. Ada apa di Mesir? Sekali lagi, ada apa di Mesir, Bapak Ibu sekalian? Mesir adalah satu negara yang dimana di akhir zaman adalah mata Tuhan tertuju di situ, sebagaimana Yesaya 19. Kita lihat ada satu pergerakan di mana Mesir akan menjadi yang ke-1, Asyur yang kedua, dan Israel menjadi yang ketiga. Tetapi Israel adalah milik pusakanya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kekuatan jahat ini sedang reveal. Bahkan saya mendengar ada para suami akan berkumpul tanggal 11 November 2021 ini di Mesir. Nah, terlepas dari kekuatan, sebagaimana penguasa-penguasa di udara bisa dikumpulkan menjadi satu kekuatan bersama, saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan pun harus bangkit. Di tengah kekelaman ada kebangkitan, bahwa umat Tuhan akan bangkit dan bersinar. Bapak Ibu sekalian, be careful bahwa kekuatan ini akan menginfiltrasi teknologi di akhir zaman. Mungkin hal ini sulit bagi Bapak Ibu untuk mencernanya, tetapi saya katakan teknologi ini akan diinfiltrasi oleh roh-roh seperti ini. Jadi kita harus membedakan mana yang berasal dari Tuhan, atau mana yang seperti Tuhan. Atau memang kita memperlakukan hantu seperti Tuhan. Bapak Ibu sekalian, teknologi tidak jahat, tetapi kita harus bisa strong. Kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita untuk punya discernment spirit, yaitu roh membedakan. Karena kita ini manusia roh adanya. Dan saya yakin dan percaya di Mesir ini ada sesuatu yang kita bisa membangun satu jembatan Indonesia dengan Mesir. Di Mesir ada kekuatan yang super luar biasa sejak ribuan tahun yang lalu. Tetapi hari ini, Bapak Ibu sekalian, banyak ribuan anak-anak Indonesia pergi ke Mesir untuk kuliah. Berkuliah di University Al-Azhar, di University Al-Azhar Al-Sharif. Dan bersyukur besok saya akan berjumpa dengan seorang yang begitu luar biasa di Mesir ini untuk bagaimana membangun jembatan. Dia seorang yang humble sekali, rendah hati, dan dia memiliki 3 PhD. Dia punya visi bagaimana Indonesia harus menjadi kunci bagi
negara-negara Ismail. Dan semoga kita bisa membangun jembatan melalui edukasi. Kalau sekolah-sekolah Al-Azhar di Indonesia begitu luar biasa, mereka memiliki klasifikasi tingkat nasional. Dan bagaimana kalau kita bisa membangun jembatan melalui edukasi, melalui Mesir ini, kita bisa membangun jembatan melalui satu universitas dengan skala global. Dan bagaimana ribuan anak-anak Tuhan, para pemuda-pemudi Kristen di Indonesia bisa belajar di Mesir untuk bisa punya culture wisdom, yaitu bagaimana kita bisa mengadaptasi dengan situasi sekarang. Dan kita bisa juga mempersiapkan satu perkara. Lumbung tuayan bagi jiwa-jiwa. Mari Bapak Ibu sekalian, persiapkan diri, dan ini saatnya Indonesia harus memakai kunci ini. Kalau mereka percaya sejak zaman dahulu ada kunci eternal life, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan disebut, kamu menerima kunci-kunci. Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. I give you the keys. Aku memberikan kamu kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Mari kita bukan hanya berdoa bersama, tetapi kita mesti mengerti rencana kerja Tuhan di bumi. Rencana kerja yang excellent di akhir zaman, in the last days. Save the generation. Mari kita kirim para misionaris dengan cara yang berbeda, gaya yang berbeda. Kita mengetahui kultur yang berbeda. Bagaimana kita mengadopsi negara demi negara. Dan Indonesia akan menjadi kunci. Indonesia sedang diangkat oleh Tuhan pada satu level dunia. Maka Indonesia harus memegang peranan. Anak-anak Tuhan harus menjadi unggul. Dan menjadi kriteria yang dihormati oleh banyak bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.